Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbuna rabbul masyriqi wal maghrib. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tafsir surah An-Nur tentang Allahu nurus samawati wal ardh, sifat zat. Kalau Ar-Rahman alal arsy istawa, di situ disebut lapas Ar-Rahman. Jadi sifat Ar-Rahman alal arsy istawa. Tapi kalau sifat zat langsung, Allah nurus samawati wal ardh. Antara kata Allah dengan Ar-Rahman itu beda. Kalau Allah itu nama zat, kalau Ar-Rahman itu nama sifat, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sebuah surah mengenai sifat-sifat Allah. Huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak nyata, syahadah. Huwar rahmanur rahim, dan Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Digunakan kata hu. Al-Malikul Quddus, Dia Raja Maha Suci. As-Salamul Mu'min, ya, yang memberikan keselamatan, memberikan kemukminan, memberikan keamanan. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar, Dia maha perkasa, maha kuat, maha agung, aziz. Jabbar, Dia maha memaksa. Kalau Dia mau memerintah, tak ada yang sanggup menolaknya. Al-Mutakabbir, Dia maha sombong, ya. Dia yang bisa membesarkan dirinya. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah yang menciptakan, ya. Kemudian al-bari' al-musawwir, yang mengadakan, yang membuat bentuk, ya, membentuk rupa. Sawwara yusawwir, musawwar. Lahul asmaul husna, dialah zat yang memiliki nama-nama yang sangat baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepada Allah ma. Ma ini artinya segala sesuatu makhluk yang dalam pandangan manusia tidak bernyawa, ya. Bertasbih kepadanya benda-benda yang ada di langit dan di bumi, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma di sini benda-benda. Kalau disebut yusabbihu lahu man ada man. Kalau man itu masuk malaikat, manusia, jin, ya, itu man, makhluk hidup. Tapi kalau ma, benda mati, ya. Tetapi hakikatnya Bapak Ibu, dalam pandangan Allah,
nggak ada benda yang mati. Kenapa? Karena semuanya bertasbih. Ini kan bertasbih kepadanya benda-benda langit dan bumi. Bagaimana cara mereka bertasbih? Ya dengan caranya masing-masing. Ini batu ini dalam pandangan kita benda mati. Dia bertasbih memuji Allah. Bagaimana cara dia bertasbih memuji Allah? Salah satu caranya adalah ketika Allah suruh dia jamid, beku, menetap, berhentilah engkau, maka batu berhenti selama-lamanya. Jadi dengan diamnya dia itu salah satu cara batu bertasbih memuji Allah, mentaati Allah. Dia enggak mau bergerak-gerak gitu. Nah, jadi dalam pandangan Allah tidak ada benda mati. Dalam pandangan akal kita yang ada benda mati, kan? Manusia. Al-ghaib sesuatu yang tidak dapat dilihat panca indera. Ya, tak bisa dilihat mata panca indera kita, atau masalah yang tidak diketahui makhluk. Abu Ja'far mengatakan sesuatu yang tidak ada. Ya, maksudnya tidak ada, tak ada dalam pandangan mata ya. Adapun Hasan mengatakan gaib yang tersembunyi. Jadi bisa yang tersembunyi, tak bisa dilihat mata, ya, atau yang tak ada dalam pandangan mata. Dan ada juga yang menyebutnya akhirat beserta isinya, karena akhirat itu termasuk alam gaib. Maka disebutlah akhirat itu gaib. Asy-syahadah ini alam syahadah, alam nyata. Diketahui zatnya, dapat dilihat panca indera atau benda-benda yang bisa dilihat. Nah, sedangkan Abu Ja'far mengatakan sesuatu yang sejak dulunya tidak ada zatnya, dan Hasan mengatakan yang nyata, dan ada juga menyebutnya dunia dan segala isinya. Kalau di dalam ilmu tasawuf, asy-syahadah itu alam yang terlihat panca indera, ini alam nyata, syahadah. Kalau alam malakut, alam gaib, yang masuk alam gaib, alam malakut, jabarut, kemudian lahut. Al-Malikul Quddus, Malik ya, ini arti dasarnya raja ya. Raja itu sifatnya menguasai ya. Allah itu punya penguasaan terhadap satu perintah dan larangan, menguasai segala sesuatu. Itu yang disebut Malik ya. Dan dia bisa menghinakan orang-orang yang dikehendakinya, atau memiliki menguasai segala sesuatu tanpa ada yang membantah dan menolaknya. Ya seperti Malik Yaumiddin, raja hari kemudian. Malik itu raja. Kalau raja itu, kalau dalam sistem tata negara, raja itu punya kuasa mutlak, ya kan? Mau disuruh ngapain kita harus manut. Beda dengan sistem demokratis. Al-Quddus, suci, maha suci dari segala kekurangan. An-Nasafi mengatakan maha suci daripada bentuk yang jelek ya. Jadi Allah itu kudus ya. Kalau orang lain mengatakan kudus, kudus itu suci, Ruhul Kudus, ruh suci ya. Kalau Allah itu punya sifat kudus, maha suci dari kekurangan. Jadi jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Sebagian orang kan ada yang menggambarkan Allah itu bersemayam di atas aras, dia duduk di atas aras singgasananya. Allah punya tangan, dua tangan ya, dua-duanya tangannya tangan kanan, kakinya besar. Jadi digambarkannya dengan daya khayalnya seperti makhluk Allah Ta'ala. Itu enggak boleh ya. Allah itu maha suci, dia tidak berbentuk. Kalau yang berbentuk namanya makhluk. Semua yang berbentuk, kullu syai'in halik, semuanya akan binasa yang berbentuk, kecuali wajahnya, zatnya. Semua amal semuanya binasa, kecuali amal yang wajah, yang dilakukan untuk mendapatkan wajahnya, ridhonya. Nah, itu tafsir dari wajah ya. Al-Mu'min, membenarkan risalah dan dia sampaikan dengan firman-Nya dan pemberi keamanan. Jadi orang mukmin itu sebenarnya adalah orang yang memberi keamanan kepada orang lain. Maka arti iman itu sebenarnya arti dasarnya adalah aman.
Kehidupan yang aman ini sangat mahal harganya. Bapak Ibu bisa bayangkan, supaya negeri kita ini aman, nggak ada pencuri, perampok, nggak ada begal, pembunuh, maka pemerintah menyiapkan TNI Polri. TNI Polri itu gajinya, jumlah personilnya dengan gajinya itu udah berapa triliun dalam sebulan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keamanan hidup. Jadi negara kita ini menghabiskan uang yang cukup banyak untuk apa? Untuk mengamankan hidup kita. Nah, maka itu sebenarnya Bapak Ibu, ya. Maka harga keamanan itu sangat besar. Keamanan itu bukan hal yang murah. Ya. Maka kalau kita sudah hidup aman, damai di negeri Indonesia ini, jangan dirusak lagi. Karena harga keamanan itu sangat mahal. Untuk mendapatkan kemerdekaan, keamanan di Indonesia, para pendahulu kita sudah apa? Sudah korban darah, korban nyawa, banyak yang korban mengusir penjajah. Nah, maka jangan dirongrong lagi negara ini dengan membuat kerusakan, ya. Maka orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah, yang mengamankan negara, itu dianggap buron dan orang itu boleh dibunuh. Nah, itulah saking mahalnya keamanan itu. Ngurus Kepling saja sangat berat kan. Kadang-kadang ngurus satu masjid gini aja ada usulan sini ini udah terasa berat, apalagi ngurus sebuah negara. Ya, tanggung jawabnya besar, skupnya besar, lingkupnya sangat besar, sangat luas. Maka kita tidak boleh membuat kekacauan di negeri ini. Ya, yang boleh kita membantu semua orang yang berbuat baik itu dibantu. Semua orang yang merusak bangsa negara ini itu kita cegah. Ya, baik dari kalangan pemerintah, government atau non government. Itu yang benar, itu yang diperintahkan Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Muhaimin, memperhatikan, dekat dengan seluruh perbuatan hambanya atau memelihara segalanya. Ya, jadi Allah itu Muhaimin, sangat dekat dengan hambanya, dan hambanya itu terus disertainya, dijaganya. Itu Muhaimin. Itu salah satu Asmaul Husna. Asma ini lebih, kalau di Indonesia kan lebih kepada sifat. Cuma dalam ilmu tauhid, ilmu kalam Asy'ari, sifat itu diartikan sifat 20. Asmaul Husna ini disebut nama Allah. Jadi dibedakan antara sifat wujud qidam baqa dengan asma, ya. Berarti ini kita belajar asmanya. Tapi dalam bahasa Indonesia, asma itu sebenarnya sifat. Maka kalau ada orang mengatakan kenapa dibatasi sifat Allah 20? Nah, muncul pertanyaan begitu kan? Enggak dibatasi. Sifat 20 itu diambil dari Quran untuk memudahkan paham saja. Ya. Misalnya Allah wujud. Allah itu ada. Benar enggak Allah ada? Kalau enggak ada ngapain disembah? Yang enggak ada. Kan gitu. Qidam, sedia, tidak ada permulaannya. Tak pakai permulaan. Kalau ada permulaannya, dilahirkan, enggak layak jadi Tuhan. Kapan kamu lahir? Saya tak lahir tahun 10 atau 100 Masehi. Ya. Tiba-tiba 150 Masehi udah jadi Tuhan dia. Enggak bisa. Yang terlahir, yang mati enggak bisa jadi Tuhan. Maka orang mentuhankan orang mati keliru. Karena sifat Allah itu, ya, qidam, sedia, tidak pernah, tidak pakai permulaan. Nah, jadi situ bedanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz, Maha kuat, Maha perkasa. Dan selalu menang dan tak bisa dikalahkan. Ini Aziz, Maha agung, Maha kuat, perkasa, ya, tak bisa dikalahkan. Al-Jabbar, Maha memaksa. Kalau dia sudah ingin, nggak ada yang bisa menahan kemauannya. Wah, ini Allah Ta'ala, ya. Al-Mutakabbir, Maha besar, dari Allahu Akbar, Maha besar, Maha sombong.
Jadi kabbaro itu membesarkan diri, menyombongkan diri. Ini sifat asma Allah yang tak boleh diambil orang beriman. Iblis tercela karena dia ambil sifat ketuhanan ini. Asma ketuhanan. Yang boleh kita pakai asma ketuhanan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Al-Mu'min, pemberi keamanan. Kalau Al-Mutakabir enggak boleh. Al-Ajid pun enggak boleh merasa kuat, sombong. Jadi asma Allah itu ketika Nabi mengatakan berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, itu maksudnya berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang dibolehkan, ya, bukan yang tak dibolehkan. Kalau tak dibolehkan namanya tak dibolehkan, ya. Kita akan menjadi makhluk yang tercela, na'udzubillah. Seperti iblis, wah dia durhaka. Ya Allah, aku nggak mau sujud sama Adam, aku maunya sujud samamu aja. Ya, kalau aku jahat, kan kau yang menciptakan diriku kan dari dirimu, kan bagian dari sifatmu. Ya kalau aku jahat berarti kau yang buat aku jahat, katanya. Kurang ajar kan? Makanya dia terkutuk iblis itu, ya. Hati-hati. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa saja yang disifati orang musyrik dan menyebutnya dengan punya sahabat. Orang musyrik mengatakan Allah punya sahabat. Kadang-kadang ada orang musyrik mengatakan Allah itu sama dengan jin karena enggak kelihatan. Orang musyrik bilang Allah itu jin. Ada yang begitu, Pak, ya. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Kapan pula kawinnya Allah Ta'ala? Ya. Ini perkataan dusta, sangat murka sekali Allah kalau disebut dia punya anak, ya. Nauzubillah min dzalik. Punya tandingan, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekupu setara dengan dirinya, zatnya. Maka Allah itu sifatnya maha segalanya. Sang maha segalanya, meliputi segala-galanya. Tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali zatnya. Dia dekat, tidak bersentuhan karena dia bukan benda, bukan zat, bukan aurat, bukan apa namanya, bukan arat, bukan esensi, ya. Dan jauh, tidak berjarak. Kita merasa dekat, Allah dekat. Kita merasa jauh, Allah jauh. Itu aja kuncinya. Maka tidak ada seorang pun yang menjadi sekutu baginya, ya. Lam yakullahu kufuwan ahad. Al-Khaliq, Allah itu maha pencipta, ya. Kuasa terhadap segala sesuatu dalam menetapkan hukum, menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini, semuanya ciptaannya, dan semua ciptaannya itu punya hikmah. Sampai dengan nyamuk pun dijelaskan dalam Quran ada hikmahnya. Ma khalaqta haza batila, tidak ada ciptaan Allah ini yang batil, enggak ada hikmahnya. Itulah Allah. Coba cari, ada enggak makhluk di bumi ini yang tidak ada hikmahnya? Enggak ketemu. Sampai virus corona ini diciptakan Allah pun ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya, Pak? Ya supaya orang-orang sombong itu yang merasa kuat dengan harta jabatannya, dengan datang virus corona, tunduk hatinya. Ternyata aku nggak kuat, katanya. Satu virus saja datangkan Tuhan udah KO, katanya. Udah stres dia, udah panik, ya. Orang-orang Barat itu kan udah panik, ketakutan aja mati. Ya. Sebenarnya itu menyuruh kita kembali kan kepada Sang Maha. Kenapa? Karena mereka merasa kuat, bisa menciptakan, bisa ke bulan, menciptakan nuklir, mau buat matahari dengan kesombongannya, mengganti matahari, mau buat bumi tandingan. Datangkan Allah satu virus, kelabakan, mengatasinya bingung, baru satu macam. Ya. Bagaimana kalau 10 macam, 100 macam virus? Apa enggak hancur binasa bumi itu? Dan Allah mau membuktikan dia membinasakan manusia ini gampang sekali. Satu virus corona udah kelabakan seluruh dunia. Jadi kalau mau kiamat diturunkannya 100 virus, mati semua kan? Sebentar aja. Yang lebih ganas dari corona. Itulah kuasanya Allah. Ya. Supaya apa? Supaya orang tidak menyombongkan diri. Karena ada banyak negara-negara ini superpower angkuh.
ya, merasa hebat, bisa menandingi kuasa Tuhan. Itu Allah mau hancurkan keangkuhan itu, ya. Sehingga hadirlah virus corona ini. Sebenarnya virus corona ini buat orang kafir, ya, tapi karena dunia ini isinya bukan orang kafir aja, kita kena imbasnya juga kan, orang-orang beriman. Bagi kita virus corona ini adalah ujian, cobaan bagi mereka ajab. Dan kalau kita mati kena virus corona, itu matinya mati syahid. Yang penting bersabar, ya. Jadi kalau ada ustaz-ustaz kita kena corona meninggal, pengurus masjid ada beberapa orang meninggal, ya kita lihat, jangan kita anggap mati sesat, ajab Tuhan. Enggak. Bagi orang beriman yang begini-begini syahid. Itu jelas sekali hadisnya kan. Orang yang kena wabah orang beriman mati syahid. Tapi bagi orang kafir azab, ya. Enggak ada sama mereka ujian, yang ada azab. Al-Bari, pencipta dari tiada menjadi ada. Ini kelebihan Allah Ta'ala. Allah itu Al-Bari, ya, dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Manusia bisa nggak mencipta dari tidak ada menjadi ada? Nggak bisa kan? Nih, stainless ini dicipta dari ada menjadi bentuk lain atau dari tidak ada? Oleh manusia. Ini kan sudah ada bendanya, stainless. Manusia hanya merubah bentuk. Stainless tutup, ya. Stainless ada yang menjadi tutup gelas, ada yang menjadi dandang, ada yang menjadi sendok. Merubah bentuk aja kemampuan manusia. Tapi membuat dari nggak ada menjadi ada, sanggup nggak kita? Nggak ada yang sanggup. Mau profesor dari Amerika manapun, profesor dari negeri Yahudi manapun, mau profesor dari negeri Cina, tirai bambu, Korea, Jepang, gak ada manusia yang sanggup, Pak. Ya. Tapi manusia ini tetap saja menyombongkan diri kan. Dia gak bisa membuat yang tak ada menjadi ada. Tapi Allah Al-Bari, dia bisa membuat yang tak ada menjadi nampak. Dalam surah An-Nur kemarin kan disebut alam nyata ini keberadaannya adalah seperti bayang-bayang kalau kita pandang dari alam gaib. Munculnya alam nyata ini itu karena diadakan Allah yang maha gaib, batin. Kalau tidak diadakan, ditampakkan Allah cahaya, Allah Ta'ala dengan cahayanya, maka nggak ada isi bumi ini, rata aja ini, lebur. Ya, jadi keberadaan alam nyata ini karena adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan keberadaan makhluk ini, adanya makhluk karena diadakan Allah, bukan ada dengan sendirinya. Itulah bedanya Allah dengan makhluknya, zatnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Al-Musawwir, menciptakan segala yang ada dengan bentuk dan cara yang dia inginkan. Khuliqa Adam ala suratih, Adam diciptakan seperti bentuknya. Maksudnya apa? Adam itu diciptakan miniatur alam semesta. Di dalam jasad Adam ada unsur air, alam semesta, ada unsur api, ya. Maka kita kalau marah panas gitu, kayak berapi-rapi, dalam diri kita ada unsur angin, ya. Kemudian ada unsur tanah. Jadi Adam itu miniatur alam semesta. Kalau Al-Ghazali menafsirkan begitu, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan segala bentuk sesuai dengan keinginannya. Lahul asmaul husna, dialah yang memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang menunjukkan makna indah yang tampak nyata dalam seluruh fenomena kehidupan dan alam semesta, ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, karena itulah bertasbih memuji Allah seluruh makhluk, ya. Saya teringat salah satu mukjizat Nabi SAW ketika Nabi SAW khutbah, ya, beliau bersandar di sebuah dahan seperti dahan korma. Nah, ketika dibuatkan mimbar Rasul, dahan korma itu disingkirkan.
Ya, setelah selesai khutbah Nabi mendengar dahan korma itu menangis. Ya, kenapa kamu menangis? Karena aku tidak lagi digunakan, disandari oleh Rasulullah SAW. Coba, itulah buktinya Pak. Sebenarnya benda-benda makhluk alam ini makhluk hidup dalam pandangan Allah. Cuma kita tidak diberi kemampuan untuk mengakses, berkomunikasi dengan mereka. Itu mukjizat Nabi. Ya. Dan itu kalau menurut riwayat masyhur, banyak yang menceritakannya kitab. Nah, kalau udah tinggi ilmu kita, para wali, ya mereka kadang bisa dialog dengan tumbuhan. Nabi Sulaiman dialog dengan tumbuhan, dengan binatang. Bisa. Karena mereka sebenarnya makhluk hidup dalam pandangan Allah. Kita yang menyebutnya benda mati karena tak bergerak. Karena itulah alam semesta ini tak boleh kita gunakan sembarangan. Kalau bahasa lainnya kita harus juga bersahabat dengan alam. Ya, nggak boleh mengeksploitasi alam ini suka-suka hati kita, nggak boleh. Mereka juga akan murka sebenarnya alam itu. Dia punya murka. Ya. Coba perhatikan, takadus samawati wal ar yatafattarna minhu. Hampir saja langit dan bumi menghancur leburkan diri mereka. Kenapa? Anda'ur rahmana walada. Masa dibilang orang itu Tuhan punya anak? Marah, langit dan bumi pun hampir saja menghancur leburkan dirinya. Gila kalian katanya, mau aku binasakan kalian. Kalian bilang Allah Ta'ala punya anak. Itu Allah sendiri bilang dalam Quran kan. Nah, jadi alam semesta ini bernyawa Pak. Jangan Bapak Ibu anggap tidak bernyawa. Makanya mereka bertasbih memuji Allah. Maka alam semesta ini, kenapa kita kalau sholat wajib, sholat sunnah, habis sholat wajib atau sholat sunnah, kita disuruh geser. Nah, salah satu hikmahnya karena bumi ini akan jadi saksi nanti di akhirat. Wajib kita di tanah ini, bumi ini, sunatnya kita di tanah ini. Kedua-dua tanah itu akan jadi saksi yang kita injak ini. Nah, maka orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, ya, ulama-ulama yang mengabdikan dirinya kepada Allah, mengajak kepada agama Allah, taat kepada Allah, seluruh benda-benda di langit, di bumi, lautan, daratan memohonkan ampun kepadanya. Ya, kalau dia benda mati nggak bisa memohonkan ampun Pak, Bu. Ya, nah itulah. Maka kalau orang-orang beriman itu ya bersahabat dengan alam. Hutan nggak boleh dirambah dengan sesuka hati. Ya, sumber daya alam kita mineral diambil digunakan seperlunya. Supaya apa? Supaya lama tahannya, anak cucu kita nanti bisa memakainya lagi. Tapi kalau orang-orang kafir, wow, negara-negara Islam ini dikorek orang tuh SDA gitu, dihabisi banyak-banyak. Mau dihabisin semua. Banyak mungkin, rakus. Padahal Islam tidak mengajarkan begitu. Kayak Aceh misalnya, nggak terlalu banyak orang kafir di sana misalnya, non Islam. Alamnya masih bagus, ikan-ikan masih banyak di sana. Padang juga masih lumayan, alamnya masih bagus, rapi. Tapi daerah-daerah yang terlalu banyak orang non Islamnya, yang cenderung rakus, ya habis sumber daya alamnya itu habis, dihabisi sama mereka Pak. Nah ini bedanya orang beriman sama orang kafir di situ Pak. Ya. Tapi orang beriman ini diambil sumber daya alam itu secukupnya untuk bisa bertahan hidup. Nah sisanya sisakan buat anak cucu. Maka Nabi, seandainya kamu mati besok, tanamlah, tanam pohon, walau satu batang. Seandainya kamu tahu mati besok, tanam. Supaya apa? Supaya ada yang kamu wariskan ke anak cucu. Nah, itu bersahabat dengan alam. Orang-orang tua kita dulu suka sekali mengajarkan kita bersahabat dengan alam. Cuma bersahabat dengan alam ini jangan seperti yang model sekarang, apa istilahnya? Boneka idol apa itu? Katanya ada boneka-boneka idol. Itu diajak ngomong bonekanya, jangan. Nanti kalau bapak ajak ngomong bonekanya, bapak nggak kasyaf, nggak ngerti alam ruhani, bonekanya itu diisi sama jin nanti. Ya, jadi bapak ngomong sama jin nanti tuh. Apalagi pakai dibeli, diisi orang-orang dukun pakai makhluk gaib kan, nggak boleh itu. Ya.
Walaupun alam ini sebenarnya makhluk hidup, tetapi Islam tidak mengakui akidah animisme, dinamisme, ya. Artinya alam ini fasilitas orang berimannya, jangan pula kita sembah. Kalau disembah ya kafir lah kita. Nyembah alam, nyembah benda. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, secara frase tafsirnya, potongan kalimat huwallahu allazi la ilaha illahu ini adalah menjelaskan keesaan Allah dalam iktikad, keimanan, dalam ibadah, tujuan kerja, awal penciptaan dan akhirnya. Ya, dalam keimanan, iktikad Allah itu tunggal, esa. Dalam ibadah dia harus diesakan. Dalam kerja pun begitu. Maka kalau kita mau kerja, dibiasakan, Pak, ya Allah, aku mau berangkat kerja, cari nafkah, berikan aku yang halal, sukseskan aku ya Allah, baru berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu kita mulai nanti kerja di kantor, ya Allah, sertailah aku mengerjakan ini, salatku, hidupku, matiku, aktivitasku untuk mengabdi kepadamu. Nah, selesai kerja nanti, alhamdulillah ya Allah, ini yang bisa kulakukan, engkau telah membantuku, menyehatkanku, mengerjakan ini, alhamdulillah. Jadi dari awal, di tengah, di akhir kita kerja itu karena Allah. Ya. Ini kebanyakan orang sekarang, kamu kerja cari nafkah karena Allah enggak? Ya karena Allah. Buktinya apa? Waktu berangkat kerja enggak ingat Allah, waktu kerja enggak ingat Allah, waktu gajian pun enggak ingat Allah. Jadi di mananya karena Allahnya? Tadi katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, ibadahku, nusuki, aktivitas hidupku, kerjaku kupersembahkan untuk mentaati Allah Rabbul alamin. Ya mana dia? Wong mau kerja enggak ingat Allah, waktu kerja enggak ingat Allah, dapat gaji juga enggak ingat Allah. Yang mananya yang karena Allah? Nah, ini hati-hati, Pak. Padahal kalau kita kerja itu karena Allah, mencari nafkah yang halal, itu dapat pahala jihad, setara dengan jihad. Tolabul halalu jihadun, mencari rezeki yang halal jihad. Tapi kalau Bapak Ibu berangkat kerja, tidak diniatkan untuk cari nafkah halal karena Allah, sia-sialah kerja itu. Itu yang sering kita lupa, Pak, tanpa kita sadari, ya kan? Iya, berangkat kerja, berangkat aja, nggak ada Allah di hati kita. Maka kita tidak disertai Allah. Kalau tidak disertai Allah, ya korupsi jalan teruslah. Coba kalau disertai Allah, ya Allah, ini bahaya, ini godaan ini. Ya kalau nggak kau tolong aku, hancur aku ini. Tahunya aku ini aku butuh, tapi ini tak berkah ya Allah. Hancurkan diriku. Beri aku kekuatan untuk menangkis sogokan ini. Nah, gitu. Jadi begitu dikasih orang kita uang, ya kita bisa nolak. Kenapa? Karena yang kita pandang kerja itu karena Allah. Ya kalau nggak ada Allahnya, ya bagaimana mau nolak? Ini can ini bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa nambah istri katanya pula. Ya kan? Habislah. Negara ini rusak kan karena itu, Pak. Karena ekonomi itu dipandang dari sisi hawa nafsu semua, tidak ada Allah di dalamnya. Ya. Maka semakin kita jauh kepada Allah, semakin ateis, semakin hancur kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi, dialah yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada Rabb, segala sesuatu yang disembah selainnya adalah segala yang disembah selain Allah adalah batil. Dia Maha mengetahui yang tersembunyi di alam gaib dan Maha mengetahui yang tampak. Nah, ada sebahagian orang yang tauhidnya, pemahaman tauhidnya rusak. Kenapa rusak? Mereka katakan gini, siapa yang mengatakan ada orang yang mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Ini tauhid orang sebelah. Ya. Memang yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Tapi kita harus paham, Allah itu sering memberi pengetahuan gaib kepada para kekasihnya, para nabi, rasul dan wali. Karena orang-orang yang dicintainya
akan orang-orang yang mencintainya akan sering dikasih tahu rahasia tentang dirinya. Itu rumusnya, Pak. Ya. Orang yang kita cintai, mau dia nggak bongkar rahasianya? Mau. Kalau dia cinta sama kita, kita cinta sama dia. Tapi kalau nggak cinta, nggak dekat, nggak bakalan mau, Pak. Nah, kadang-kadang ada akidah rusak itu begini, siapa yang mengatakan dia tahu yang gaib maka dia kafir. Bisa-bisa kalau kita salah paham, Nabi kafir. Kenapa? Nabi tahu yang gaib. Contohnya apa? Nanti akan datang Dajjal, nanti akan datang Imam Mahdi, kan tahu Nabi. Nah, ini akidah, ini ada yang akidah rusak saya sebut tadi. Ya. Abu Bakar tahu yang gaib. Tahu, sebahagian diberitahu Allah. Aisyah, enggak ada yang paling kutakutkan, yang paling kusedihkan, ya, kecuali engkau. Tapi aku sudah mau kembali kepada Allah. Aku tak punya harta yang banyak. Hartaku ini. Nah, harta ini pun nanti kau berbagi dengan adikmu yang perempuan satu lagi. Weh, mana adikku satu lagi? Itu yang dalam kandungan, perempuan itu. Coba Abu Bakar tahu istrinya akan melahirkan anak perempuan. Itu karamah dia. Kalau dulu itu kan disebut kurapat kan. Nah, dari mana dia tahu? Ya dari Allah. Apakah Abu Bakar dianggap kafir karena dia tahu yang gaib? Ini kadang-kadang ada akidah-akidah sebelah itu banyak yang nggak beres pemahamannya. Wa indahu mafatihul ghaib, Allah memiliki pintu kunci-kunci gaib. Ya kunci gaib sama Allah, tapi kan Allah berhak ngasih tahu kepada hambanya, para kekasihnya. Nah, dibatasi Allah, dibatasi mereka keinginan dan kuasa Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan kata gaib, ya, alimul ghaibi wasyahadah, dari yang syahadah bermakna bahwa wujud yang gaib lebih dahulu ada daripada yang nyata. Karena yang nyata ini berasal dari yang gaib sebenarnya. Ya, Pak. Awalnya dari yang gaib. Allah menegaskan kembali sifat esanya untuk kedua kalinya. Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddus. Dialah Tuhan yang satu, tidak ada bandingnya, penguasa segala, yang ada pemilik segalanya, bersih dari segala kekurangan. Ini mirip dengan pemahaman-pemahaman yang tadi. Kita lanjutkan. Subhanallah masyrikun, maha suci Allah. Nah, secara umum ayat ini bisa bermakna Allah itu alimul ghaibi wasyahadah, pengetahuannya meliputi segala-galanya, yang nyata, yang gaib, ya, karena memang zatnya meliputi segala-galanya. Ya, Allah Ta'ala Raja, Maharaja. Kemudian Allah Ta'ala menurut ulama memiliki nama yang agung, Ismul A'zam. Apa Ismul A'zam itu? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya, siapa yang menghafal, menjaga hak-haknya, maka dia akan masuk surga. Dan Allah itu ganjil dan suka kepada yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Syaikhon, dua syekh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang ahsoha, menjaga asma-asma Allah itu, menjaga di situ, sebahagian menafsirkan barang siapa bersifat dengan sifat-sifat Allah tadi, ya, yang boleh disifati, berakhlak dengan akhlaknya Allah, itu termasuk. Ya, sebahagian mengatakan menghafal secara teks. Ya, karena hafazo itu, hafiz itu menghafal artinya secara tekstual. Nah, di sini ditafsirkan menjaga hak-haknya, ya, oleh sebagian ulama tafsir. Keutamaan lainnya dalam riwayat Imam Malik bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surah Al-Hasyr ini, Allah akan mengampuninya segala dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dalam hadis lain, tidak ada seorang yang ditimpa kesedihan, kecewaan, kemudian berdoa dengan doa ini, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya. Jadi surah Al-Hasyr ini, Bapak Ibu, Khawatim Al-Hasyr, sebenarnya sebelumnya ada ayatnya.
Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Lau anzalna hadzal qur'an, sekiranya Allah turunkan Al-Qur'an ini ala jabal, kepada bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bukit itu akan hancur berantakan karena Allah. Takutnya karena Allah, kepada Allah. Baru masuk ayat ini, wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi, dan seterusnya. Ayat ini turun. Nah, ini saya kasih tahu kehebatan ayat ini, makanya saya bahas ayat ini. Ayat ini turun, Pak, itu di bawah 70.000 malaikat mendampingi ayat ini turun. Maka kalau Bapak Ibu mau berteman dengan 70.000 malaikat, sering-sering ngamalkan ayat ini. Setiap kali kita baca dia dengan khusyuk, ya malaikat itu akan turun 70.000. Inilah keunggulan ini. Dan tidak banyak surah yang seperti ini, Pak, yang dikawal 70.000 malaikat. Bukan hanya Jibril saja. Ya. 70.000 malaikat mendampingi ayat ini turun. Kehebatan ayat ini. Khawatim Al-Hasyr. Dan ayat ini, sebagian hadis mengatakan, ini kalau dibaca dengan khusyuk, itu bisa membuat jin tawakal. Ya. Termasuk ayat untuk orang kerasukan. Nah, ini termasuk ayat ruqyah. Sebahagian ulama menggunakan ini. Ya. Siapa yang berlindung kepada Allah dan setan 3 kali kemudian membaca surah Al-Hasyr ini, akhirnya maka Allah mengutus 70.000 malaikat. Tengok ini. Nah, maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyihir, baca aja ini. Satu napas. Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk mengusir setan darinya, dari malam sampai subuh. Nah, ini riwayat dari Abu Umamah. Nah, ini luar biasa ayat ini, Pak. Ya. Di dalam Sunan Ad-Darimi, Hasan mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surah akhir surah Al-Hasyr ini pagi hari, jika dia mati siang hari tergolong syahid. Dan siapa membacanya sore, meninggal waktu malam, maka dia juga syahid. Ya. Ini dikutip dari hadis-hadis keutamaan ini dalam kitab Durrul Mansur, tafsir Durrul Mansur Imam Suyuti. Nah, adapun berkenaan dengan Ismil A'zam, Ismil A'zam itu nama Allah paling agung. Kalau kita sebut nama itu, insya Allah pasti doa kita langsung kabul. Ya. Sebahagian mengatakan langsung cash, ada yang ditunda juga, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti Ibnu Barra, Ismul A'zam itu terdapat dalam 10 awal surah Al-Hadid dan akhir surah Al-Hasyr. Ismul A'zam itu ada dalam surah ini. Walaupun nanti hadis lain juga mengatakan ada di dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ pun ada. Yang ada yang buat mirip situ, Qul huwallahu huwallahul ladzi. Nah, ini sama kan, ada huwallahu. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan yang dimasuk dengan Ismul A'zam adalah lafaz Allah. Itu nama zatnya. Al-Ghazali dalam satu buku mengatakan dia tidak mau menyebut nama asli Allah. Nama asli Allah itu bukan Allah, tapi ada yang lain. Al-Ghazali memahami gitu. Yang terakhir, ya, 2 hadis lagi. Hai Abu Hurairah, bagimu cukup akhir surah Al-Hasyr dan perbanyaklah membacanya dan ulang-ulanglah. Sesungguhnya Ismul A'zam itu adalah Allah. Nah, ini lafaz Allah ini, nama yang paling agung. Ya. Dan yang terakhir, Ibnu Abbas secara marfu meriwayatkan nama Allah yang paling agung dalam 6 ayat akhir surah Al-Hasyr. Sedangkan dalam Abdul Rahman Barok dikatakan, jika ingin kamu berdoa dengan Ismul A'zam maka bacalah surah Al-Hadid 10 ayat dan akhir surah Al-Hasyr. Itulah kelebihan yang dikandung ayat ini. Nah, maka kalau mau dekat dengan malaikat, 70.000 malaikat, sama ayat ini jangan ditinggal. Saya paling suka baca ayat ini kalau sholat. Ini termasuk ayat yang paling saya suka. Wallahu allazi la ilaha illahu
alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Ya, sebelumnya ini ada lagi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Saya pernah baca salah satu buku penelitian orang barat, Martin van Bruinissen kayaknya. Dia teliti tentang tarikat Qadirun Yahya. Kata Qadirun Yahya, ulama tarikat, sebenarnya kalau orang tahu ilmunya, ini Al-Quran ini punya cahaya kalau dibaca. Jadi kalau ada rudal itu menghantam satu negara, dibaca ayat Quran ini, dimakrifatkan cahaya Quran ini menghantam rudal, maka rudal itu akan hancur di ruang angkasa katanya. Tapi tahu ilmunya katanya. Wah, terkejut saya. Betul nggak ini ya? Kita belum tahu ilmunya kan? Maka waktu perang di Iran itu kan ada yang mampu melakukan itu. Tiba-tiba rudal hancur di atas. Kadang-kadang kita heran juga memang, kenapa bisa hancur sendiri di atas? Berarti kan ada kekuatan ruhani ulama-ulama tertentu yang mampu untuk itu. Ya, kita kadang beranggapan seperti itu. Ya. Kenapa? Kenapa bisa begitu, Syekh? Iya, Quran ini kalau diturunkan ke bukit, dihantamkan ke bukit, bukit pun hancur. Apalagi rudal katanya. Bukit aja hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, kalau diturunkan Quran ini ke bukit, gunung pun hancur berantakan. Apalagi rudal katanya. Tapi tahu ilmunya katanya. Kalau kita dikasih Allah ilmunya, Pak, ini Jakarta ini udah rata dengan tanah kan. Asik menghancur-hancurkan aja kerja masyarakat. Marah dikit hancur. Nah, itu kalau kita mau meneliti kekuasaan Allah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Ada? Ustaz Nurul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, ya ini dalam surat Al-Waqiah itu inti isinya itu menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Tapi kenapa fadilah bagi orang yang membacanya itu akan diperlancar rezekinya? Itu hubungannya bagaimana antara hari kiamat dengan rezeki? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa munasabahnya gitu kan? Apa hubungannya kan? Nah, itu namanya ilmu munasabah, Pak. Apa hubungannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan surah Al-Waqiah, nah kita buka dulu ya. Al-Waqiah nomor 56. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya gitu ya. Gunung-gunung dihancurkan terus. Ini tentang kiamat. Nah, ya. Terus nanti ada di dalam surah Al-Waqiah ini di penghujung-penghujung ayatnya ya, setelah cerita ini, cerita di tengahnya Waqiah tingkasiro, cerita surga. Baru nanti ada apa ra'aitum ma tahrusun. Apakah kamu tidak memperhatikan ya tanaman-tanaman yang kamu tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkan tanaman itu? Coba. Ya. Orang-orang tua kita dulu kan nanam padi sering. Sekarang nanam berkebun. Nah, ex mantan Jenderal Susno Duwaji bertani sekarang kan? Di Facebooknya. Meninggalkan dunia hitam dalam tanda kutip ya. Lebih bagus gitu hidup, Pak. Jadi nanam. Nah, ketika bertanam
ketika kita menanam buah-buahan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un, yang menumbuhkan tanaman itu siapa? Kita atau bukan? Yang menumbuhkan tanaman siapa? Petani atau Allah? Hah? Coba pahami baik-baik. Nah, dulu saya waktu aliyah pernah dipitnah menjelaskan ayat ini. Masa kata si Faisal yang menumbuhkan tanaman itu Allah? Ya manusia lah katanya. Dia yang salah pikir. Mana ada manusia yang bisa menumbuhkan tanaman? Kalau manusia bisa menumbuhkan tanaman, Bapak Ibu, begitu ditanam padi, ditariknya ini tanaman. Bu, besok panen kita, Bu, ya. Ya kan? Maka itu halus sekali bahasa Tuhan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Ya. Itu surah ayat 64. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Ya, afara'aitum ma tahrusun? Apa kamu tidak perhatikan benih yang kamu tanam, bibit yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan bibit itu jadi pepohonan atau kami? Wah, begitu Allah tanya, Pak. Jangan sok-sokan kalian tidak bergantung kepada kami. Semua tumbuhan, padi, buah-buahan yang kamu makan, kami semua yang menumbuhkannya. Kamu tidak punya kekuatan untuk menumbuhkannya. Kamu hanya menanamnya, bibit kamu tanam saja. Kapan musim harum manis? Siapa menentukan musim harum manis? Berbuah. Kalau bukan Allah. Kita nggak bisa, Pak. Kalau bisa sebulan sekali kita buat panen harum manis, ya kan? Buktinya bulan ini kosong kan, udah susah nyarinya. 2-3 bulan lalu banyak. Nah, maka manusia nggak bisa menumbuhkan, Pak. Manusia ini lemah sekali, bergantung kali pada kekuasaan Allah, kasih sayang Allah. Tapi begitu pun masih banyak aja yang sombong sama Allah Ta'ala. Suruh sujud aja nggak mau. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Kalau kami mau, kami buat binasa padi kamu, tanaman kamu, hangus, hancur, nggak jadi panen, kena hama, selesai. Kalian mau apa? Wah, marah Allah Ta'ala kan. Apa ra'aitumul ma'alladzi tashrabun? Coba kamu lihat air yang kamu minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Dari mana dapat kamu airnya itu? Siapa yang menurunkan air dari langit kalau bukan kami? Kalau enggak kami turunkan air dari langit, kami tahan hujan 2 tahun. Bagaimana keadaan kalian? Wah, itu kan. Lau nasya'u ja'alnahu hujajan falau la tashkurun. Sekiranya kami menghendaki, kami jadikan asin air itu. Tak bisa kalian minum, semua air asin ke air laut. Yang mana mau kalian minum? Tak kami buat barzah, pembatas antara air tawar dengan air asin. Semua air bumi ini masuk air laut yang asin. Asin semua minuman kamu. Wah. Nah, jadi yang di ujung ini, Pak, yang cerita rezeki, ya. Nah, ini maksud saya tadi. Kalau di awal memang cerita kiamat, tapi yang di ujung-ujungnya itu. Nah, maka dia, karena ada pengakuan kita bahwa Allah yang menumbuhkan tanaman, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi mata air. Ya, mata air dari mana? Siapa yang bisa buat mata air? Aquadenon yang kita minum, Pak, itu ngambil air ke gunung. Buat mata airnya nggak sanggup mereka, Pak. Itu cuma ngambil aja itu, kerjanya ngambil aja, ya kan? Suruh buat mata air, bisa mereka? Perusahaan Denon, mana sanggup mereka buat mata air? Siapa yang buat mata air? Kalau bukan kami, kata Allah. Wah, itulah. Jadi mata air sumber rezeki, tanaman tumbuhan sumber rezeki, penghasilan hidup. Maka kalau kita baca ini, dimudahkanlah hidup kita karena ada pengakuan rezeki itu semuanya sumbernya dari Allah. Itu munasabahnya, Pak, ya. Nah, bisa pahami. Ada lagi? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Ustadz, ada yang namanya ayat mutasyabihat sama munkamat. Jadi mutasyabihat itu ayat yang ditakwil, sedangkan ada sebagian pemahaman bahwasanya ayat Al-Quran itu tidak boleh ditakwil.
ada nggak rujukan dari kisah-kisah Rasulullah bahwasannya ayat mutasyabihat itu boleh ditakwil? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini termasuk salah satu pertanyaan yang menarik. Mutasyabihat ya di dalam hukum itu berbeda maknanya dengan mutasyabihat di dalam ayat atau tafsir, ilmu tafsir. Ya. Kalau di dalam hukum ada namanya al-halalu bayyin. Halal itu jelas, wal haramu bayyin. Haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat dalam hukum, orang yang tak belajar fikih usul fikih, dia anggap mutasyabih itu bercampur hak dan batil. Maka mereka bilanglah itu ustadz subhat katanya kan. Padahal di dalam syariah mutasyabih itu hukum itu samar-samar. Nah, yang bisa nanti mengijtihadkan, menguraikannya itu adalah ulama-ulama ahli. Ya. Ulama-ulama ahli. Kalau dia tidak ahlinya, tidak ulama, enggak bisa dia keluarkan hukum dari yang mutasyabih itu. Gitu ya. Nah, kalau mutasyabihat di dalam ayat, di dalam Al-Qur'an itu memang ada disebutkan Allah dalam Quran ya, wa minhum min ayati, di antara ayat-ayat Allah itu ada yang muhkamatun wa minkum mutasyabihat. Di antaranya ayat mutasyabihat, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ini coba Bapak pahami. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabih itu kecuali Allah. Ada yang buat wakaf di sini. Hanya Allah yang tahu mutasyabih. Ada ulama tafsir yang mengatakan la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan ulama-ulama rasikh yang dalam ilmunya. Nah, jadi yang tahu makna mutasyabih itu Allah dan orang ulama-ulama yang dalam rasikh ilmunya. Nah, itu tafsirnya ada dua itu, ayat itu tentang mutasyabih. Nah, oleh sebahagian kelompok umat Islam ada mengatakan ayat mutasyabih itu nggak usah ditakwil. Ya nggak boleh. Ini sebenarnya kalau bahasa saya kurang piknik. Kenapa kurang piknik? Nabi SAW berdoa. Ya, apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wilih. Ya Allah, mahirkanlah, pakihkanlah Ibnu Abbas ini tentang agama dan ajarilah dia takwil ayat-ayatmu. Ibnu Abbas saja didoakan Nabi menjadi ahli takwil. Kok bisa-bisanya mereka mengharamkan takwil? Jadi Ibnu Abbas ini ulama haram, ulama subhat. Karena didoakan Nabi jago takwil. Aneh kan? Itu hadis sahih. Tapi mereka ya kurang mahir, kurang paham. Maka disebut kurang piknik. Di dalam fikih banyak sekali ulama ahli mentakwilkan segala sesuatu. Contoh, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir nyata. Imam Syafi'i mentakwilkan, orang meninggalkan sholat dia kafir nyata, bukan orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi karena mengingkari kewajiban sholat baru kafir. Tapi kalau karena malas nggak boleh dikafirkan. Karena malas fasik, dosa besar. Mentakwilkan Imam Syafi'i, sahabat. Jadi semuanya ulama mentakwil. Ahli ilmu itu semua rata-rata mentakwil. Al-Ghazali pun gitu, kalau nggak ditakwil. Nah, ini saya kasih tahu ilmunya, Pak. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, makna ayat mutasyabih itu dikembalikan kepada ayat muhkamat. Supaya kenapa? Karena muhkamat yang jelas. Misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada setara dengannya. Ini muhkamat jelas, tidak ada yang serupa setara dengan kekuasaan Allah. Ya.
Kemudian laisa kamitslihi syai'. Ini muhkamat, tidak ada yang seumpama yang serupa dengan Allah. Ini muhkamat. Nah, ketika muncul ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman. Tadi saya sebut di awal. Ar-Rahman itu nama sifat, bukan nama zat. Ya. Bukan Allah zatnya bersemayam di atas aras, tapi Ar-Rahman. Tidak sama Ar-Rahman dengan Allah. Tapi kalau sifat zat, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya, penerang, meliputi segala-galanya. Zatnya, nama zat, Ismul A'zam. Ar-Rahman nama sifat. Allah yang pengasih, istawa alal ars. Nah, istawa alal ars yang paling bagus kalau Bapak tidak mau bermasalah, nggak usah ditakwil. Kenapa? Karena kebanyakan manusia orang awam yang bisa mentakwil warrasikhuna fil ilmi. Maka ketika ahli ilmu mentakwil, orang-orang awam menolak. Ya memang mereka nggak boleh mentakwil. Kan gitu masalahnya. Nah, kenapa ditakwil dia? Supaya ayat muhkamat tadi tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un, bisa. Nah, tadi itu ayat-ayat mutasyabih, kembalikan kepada maknanya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, jadi kalau Bapak anggap aras itu kata Nabi seperti kubah, lalu Allah Subhanahu wa taala bersemayam, duduk seperti gini. Ibnu Taimiyah yang saya pahami di awal-awal sebelum dia mendalami tasawuf, sebelum bertarikat ikut Syekh Abdul Qadir Jilani, dia cenderung mujassimah. Maka ketika ditanya dalam buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Sirajuddin Abbas, dikutip Ibnu Taimiyah itu ketika ditanya oleh muridnya, "Syekh, apa yang dimaksud dengan istawa alal arsy?" Kata dia, "Ya begini nih, kayak saya ini, duduk begini," katanya. Kan disamakannya dengan makhluk, dengan dirinya Allah Ta'ala. Kan sudah salah. Maka orang-orang sebahagian salafi itu mengikuti akidah mujassimah ini. Maka digambarkan orang itu, Allah itu ya mengecil di atas aras, duduk mengecil, tidak akbar. Nah, kemudian punya tangan dua, tangan kanan dua-duanya, kakinya besar. Nah, ini kalau bahasa Al-Ghazali, orang ini terhijab daya khayal. Daya khayalnya, karena tingkatnya awam, daya khayalnya itu yang menghijab diri dia. Padahal akidah orang ahli ma'rifat dari kalangan Ahlus Sunnah, Allah itu muhitum bikulli syai'. Salah satu buku akidah salaf yang benar-benar salaf adalah buku akidah Tohawiyah. Di situ dikatakan Allah itu meliputi segala-galanya. Allah itu tidak membutuhkan aras, dia meliputi segala-galanya, dan tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Allah. Karena itulah laisa kamitslihi syai'un. Karena dia bukan aurat, bukan zat, bukan esensi, bukan makhluk. Maka dia meliputi. Cuman ya tadi Pak, orang-orang awam pemahamannya lemah itu ya begitu. Mereka anggap di langit, di atas, jadi menjauh. Maka saya sebut sebenarnya aras itu di mana? Aras itu di mana? Di alam gaib. Alam gaib itu di mana? Di balik ruang kosong ini. Nah, di balik ruang kosong ini. Kalau izin Allah dibukakan mata hati kita, terpandang kita ini. Tiang aras tuh, nembus ke bumi sana. Dimensinya beda. Kenapa? Karena kursinya seluas langit dan bumi. Ya kan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya seluas langit dan bumi. Di mana dia? Ya di mana lagi mau Bapak cari? Bapak mau keluar dari langit dan bumi, mau kemana? Kalau bukan di sini-sini aja itu. Ya kan? Bapak mau kemana kalau keluar dari langit dan bumi? Semuanya di bawah langit. Mau matahari, mau bumi, semua planet itu di bawah langit. Di dalam langit. Keluar dari langit dan bumi, mau kemana coba? Maka ketika disebut kursi seluas langit dan bumi, aras itu lebih besar dari kursi, berarti dia meliputi langit bumi. Maka Allah itu meliputi langit bumi. Takwil yang paling pas di dalam ilmu ma'rifat zat, Allah itu meliputi aras langit dan bumi.
Apa ayatnya? Wa kanallahu muhitum bikulli syai. Allah itu meliputi segala-galanya. Itu ada 2 ayat minimal yang mengatakan Allah meliputi segalanya. Ada ayatnya. Nah, tapi orang yang tak paham, tidak belajar ilmu makrifat zat, ya, enggak sampai, enggak rosikh, enggak dalam ilmunya tentang Allah, kadang enggak bisa dia mencernanya. Padahal dengan kata Allahu nurus samawati wal ardh, udah paham sebenarnya kita itu. Allah itu cahaya, sumber cahaya langit dan bumi. Coba lihat cahaya matahari, mana yang tak dia terangi? Kalau dia sudah siang, semuanya diliputinya. Maka setiap saat kita disertai Allah, hanya saja kita enggak merasa. Setiap detik kita disertai Allah, hanya saja kita sering tak merasa. Dan alat menghubungkan kita kepada Allah itu adalah rasa. Rasakan. Itu Allah tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat kan? Karena hati kita mandang Allah. Itu dia. Hati kita tadi mandang. Tapi jangan Bapak tunjuk gini. Kalau tunjuk dia bertempat. Hati kita yang nunjuk, itu dia Allah tuh. Itu Allah tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimana rasanya di hati? Enak kan? Enak enggak? Karena dia meliputi, Pak, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Yang berbentuk itu makhluk. Kalau dia enggak ada bentuknya, dia berada di balik ruang kosong yang bening, zatnya, ya, menggigil kita, merinding. Oke, segitu ya. Jadi ayat yang mutasyabih maknanya dikembalikan ke muhkamat supaya tidak. Karena ayat muhkamat itu lebih utama digunakan daripada mutasyabihat. Kalau mau ditakwil dia harus ke muhkamat larinya, ya. Ada lagi? Satu lagi? Atau cukup? Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li ulama'ina wa li umara'ina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil, imaman adilah wa imanan kamilah. Berikan kami keimanan yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, keyakinan yang benar, wa ma'rifatan kamilah, pengenalan yang sempurna ya Allah, kama ma'rifatan nabiyyika wa auliyaika ya arhamar rahimin, sebagaimana nabimu, makrifat nabimu dan makrifat para kekasihmu ya Allah ya arhamar rahimin. Nas'aluka mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Warzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakah. Berikan kami rezeki yang luas, yang halal, yang kau berkahi, yang menambah dekat diri kami kepadamu, yang membuat kami semakin taat dan dekat kepadamu. Rezeki yang menjadikan berkah hidup dunia akhirat kami ya Allah. Rezeki yang menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Rahman. Rezeki yang membuat kami semakin ikhlas dalam berbuat dan semakin taat dekat kepadamu ya Rahim. Jangan engkau jadikan rezeki kami ya Allah membuat kami semakin jauh darimu ya Rahim. Jangan kau jadikan rezeki kami membuat kami semakin lalai dan berpaling darimu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.